Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu widget animasi yang lain nih, namanya animated position ya. Namanya aja position, jadi dia menganimasi suatu widget. Kita akan merubah posisi dia nih, posisi sebuah widget. Jadi dia ada animasinya, nggak langsung begitu aja menghilang, tiba-tiba pindah gitu posisi. Nah kita pakai animasinya. Sebenarnya ini tuh masuk ke kategori simple ya. Jadi kita masih bahas animasi simple. Di sini ada project baru, mungkin kita langsung aja di sini stateless mungkin. Wah, ini apa nih? Stateless. Nah, ini STL ya. My app gitu namanya. Ini nggak kepake. Nah, terus kita material app. Nah, di home-nya kita pisah aja deh, homepage ya. Homepage di sini. Kita pasang stateless dulu aja. Homepage gitu ya, atau mau langsung stateful juga nggak apa-apa sih. Ini klik kanan di statusnya, convert ya. Ini stateful deh, kita pakai stateful. Nah di sini kita nge-returnnya scaffold. Jadi ini pas kita save ini akan bentuknya akan seperti ini. Mungkin kita pasang X-bar kosong aja, X-bar kosong kayak gini. Nah di sini di badinya kita sebelumnya berkenalan dulu nih, namanya position. Nah biasanya widget position itu dia digunain di dalam sebuah stack nih. Coba contohnya gini. Misalnya kita punya widget center deh, center nih. Idenya gini. Kita belajar dulu dasarnya. Ini ada kontainer nih. Ada kontainer ukurannya misalnya 350 kali 350 deh. Height-nya 350. Ini ya. Kita kasih warna. Warnanya itu ember misalnya, ya. Warna kuning. Nah, di sini. Jadi idenya adalah kita membuat suatu widget lagi. Ini kalau misalnya di sini childnya itu misalnya sebuah icon gitu ya. Icon titik atau enggak jangan icon deh. Kontainer lagi aja. Kontainer kotak deh. Width-nya 50, height-nya 50, sama kita kasih warna merah deh. Nah, kita save. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi ini nggak ngefek nih, dikasih 50.000 juga nggak ngefek nih. Berapa nih? 5 juta nih. 5 juta juga nggak ngefek, dikasih 1. Nah, ini nggak ngefek karena dia ada di dalam childnya si kontainer. Jadi ini nggak ngefek ya ukuran ini. Ya. Gimana caranya dia biar bisa kita tumpuk? Nah, caranya adalah kita membuat di sini sebuah stack ya. Jadi kita pertama bikin bungkusan paling luar ya. Misalnya kita mau ukurannya ukuran sebuah kanvasnya gitu ya, kanvas dasar. Kita pasang size box aja deh. Size box misalnya ukurannya 350 kali height-nya 350 kayak gini ya. Nah, baru childnya ini kita bungkus dia dengan widget stack. Nah, di sini nggak ada, berarti kita stack itu kan nanti endingnya children ya. Nah, jadi kita write with column aja, nanti kita ganti nama jadi stack ini. Oke. Nah, nanti childrennya ada yang ini dan ada yang ini nih, kita cut nih, kita cut. Nah, jadi kayak gini. Ini kita save. Jadi ini ukurannya. Nah, kalau kita hapus bisa nggak? Masih bisa. Berarti dia mengikuti nih ya, ngikutin size box dari parentnya. Jadi orang tuanya dia nih si kontainer kan ini cuma kasih warna. Nah, ukurannya seberapa dia mengikuti dari size box kanvas yang kita buat nih. Kanvas itu ibaratnya apa ya, kanvas gitu, tempat buat kita gambar-gambar lah ya. Kita mau ukurannya segini aja nih, 350 kali 350. Nah, idenya adalah kita mau buat suatu kontainer ini warnanya ember. Nah, di sini ada kontainer lagi warnanya merah. Nah, ketumpuk nih. Tapi kalau misalnya ini kita kasih width sama height nih, kita misalnya ganti 50 tadi, kita save. Nah, ini jadi kecil nih. Nah, jadi dia numpuk di atasnya. Kalau posisinya kita ubah, kita cut, kita taruh di atasnya. Nah, ini merahnya itu sebenarnya ada di belakangnya, kecil, terus ditiban atau ditumpuk sama warna kuning full. Jadi nggak kelihatan merahnya di belakang. Kita taruh di depannya aja kayak gini. Nah, position ya, kan kita bahas di sini animasi position.
sebelum menganimasi kita bahas dulu widget position. Biasanya position itu digunain di dalam stack. Jadi kita akan memposisikan widget yang merah ini, yang di atasnya kuning nih, widget yang ini kita atur posisinya, kita bungkus dengan widget position. Positioned. Nah, ini bisa nih kayak gini. Position. Kita save. Nah, defaultnya positionnya dia itu ada di ujung sini. Nah, kita bisa pasang dia di bawah sini. Kita kasih aja bottomnya 0. Kita save. Nah, ini ada di bawah. Tapi kalau misalnya kita mau di sebelah kanan, berarti kita pasang right-nya 0. Kita save. Nah, ini ada di sini posisinya. Gitu ya. Kalau misalnya kita tambahin right-nya itu 10, kita save. Nah, ini agak geser nih 10. Atau enggak biar kelihatan 50 deh. Nah, ini agak geser. Nah, bottomnya kalau mau naik lagi 50 deh. Berarti dia ada di sini, melayang dia. Posisi itu. Jadi bahasnya kita pasang posisinya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada animated position. Nah, dia pasti butuh durasi ini. Karena dia akan menganimasi. Misalnya 2 detik nih. Kita save. Ini awal-awal, misalnya awal-awal nih kita di atas. Pas kita save, wah langsung pindah. Nih, gimana nih? Animation position. Dia langsung pindah ya. Kita coba ini deh. Sini curve-nya titik, misalnya kita mau fade out slow in. Kita buat suatu button deh. Kita buat suatu button, floating action button. Kita on press dia. Kita buat pas ini diklik dia pindah posisi nih. Pindah posisi nih ya. Atau pas kita klik dianya aja deh. Kita klik dianya aja. Kita klik dia, geser gitu misalnya kita klik di sini, klik gitu ya, bolehan klik sama dengan awal-awal false dulu ya. Jadi di widget yang merah ini kita bungkus dia dengan gestur detektor. Boleh pasang di sininya, bungkus dengan gestur detektor ya. Kita pasang on tap. Atau karena ini terlalu panjang jadi ribet nanti pembahasannya, pengertiannya, jadi ngertinya susah, jadi kita pasang button aja deh. Benar, pasang button aja kayak gini. On press-nya nanti gini. Jadi pas ini diklik, niatnya animated position yang kontainer warna merah ini pindah dia ke sini gitu ya. Pas diklik lagi dia balik lagi, atau dia mau kemana terserah kita, tinggal kita pasang ininya. Nah, kalau kita misalnya udah punya klik false, kita mau ini pindahin nih kliknya. Klik kalau false dia 50, tapi kalau misalnya true dia misalnya di pojok atas deh. Gimana ya? Kliknya 50. Oh, ini bottomnya ya, buat yang bawah. Jadi dari bawah itu 50 ke atas gitu ya. Coba misalnya kita dari atasnya deh. Dari atas nih ujungnya nih, kalau misalnya kita tanpa ini, dia adanya posisinya di sini ya. Berarti kita klik di sini. Nanti kita pasang topnya 0, leftnya 0 gitu ya. Ini awal-awal di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita klik, kalau misalnya nilainya true, kita mau lempar dia misalnya 250 deh, 250 gitu ya. Nah, di sini juga pas diklik 250. Kita save. Ini kita coba klik. Kita refresh dulu. Kita klik ini. Oh, ini kliknya belum kita set state ya. Kita ganti dulu kliknya menjadi lawannya. Klik gitu ya. Kita save. Kita klik ini. Nah, dia pindah. Kita klik lagi, dia balik lagi. Nah, gitu ya. Ini kita menggunakan position animated. Biasanya position itu adanya di dalam stack ya. Biasanya gitu. Mengatur posisinya tuh di sini. Nah, bisa juga kayak gini. Misalnya kita mau di sini di container Ember ini kita punya child.
berupa teks nih, misalnya teks gitu ya, hello, kita save. Wah, kenapa nih? Wah, ini kalau misalnya ada child lagi, jadi ukuran kontainernya itu nggak ngikutin yang parentnya ya, jadi kita perlu nih kasih lagi, kita copy, kita save. Nah nih, mana widget teksnya kok nggak ada hello. Nah ini kita dia sebenarnya ketutupan merah nih kayaknya nih, kita coba wrap with center, save. Nah ini ada tadi ketutupan merah ya, jadi ada di sini pojok. Nah kita mau ada di tengah-tengah, kita buat size nya 20 deh biar rada gedean, oke, atau 25, kita save. Nah ini kayak gini. Nah niatnya kita mau mengubah ini nih positionnya, misalnya topnya coba kita pasang 2, misalnya di sini kan jaraknya 350 ya, 350 dibagi 2 berarti 175 misalnya, 175, kita save. Nah berarti di sini nih awal-awal tengah-tengah, atau kita turunin lagi 160 lagi 150. Nah di sini pas nih ya, jadi nanti kita mau nutupin ini 150 berarti left-nya kita pasang 150 juga, kita save. Nah ketutupan kan, mungkin ini kita panjangin 150, ini kita kurangin 75 deh, kita save. Kita tambahin lagi misalnya 90 atau 100 berarti ya. Nah dia pas nih tengah-tengah nih ya, jadi ketutupan ya. Jadi pas ini diklik, niatnya pas ini diklik kita mau naikin dia ya, awal-awal kan false ya, kalau true kliknya kita mau naikin dia, berarti topnya kita kurangin jadi misalnya jadi 75 atau jadi 100 gitu ya. Nah kayak gini, jadi kita save. Jadi pas ini diklik hello, pas di ini klik lagi tutup. Nah itu bisa menggunakan animated position ya, jadi bisa tuh kayak gini. Nah gitu ya, tergantung teman-teman nanti maunya kayak gimana. Ini kalau mau bounce elastic ini misalnya, kita save, kita refresh, kita klik di sini. Oh elastic kayak gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu. Ini terlalu lama kayaknya nih, 2 detik tuh terlalu lama, kayaknya kita pakai millisecond aja, dia 300 deh. Kita save, kita refresh. Kecepatan. Ini taruh 800 deh biar lebih smooth gitu misalnya. Kita klik. Nah kayak gitu saya. Mungkin ini pembahasan animated position kayak gini aja, nggak terlalu susah karena ini masuk ke kategori animasi yang simple, jadi kita tinggal pakai aja widgetnya, sudah disiapin sama Flutter-nya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.